Pemirsa, peraturan OJK nomor 17 tahun 2021 yang mengatur tentang perpanjangan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2023 akan berakhir. Namun melihat kondisi pariwisata dan ekonomi Bali saat ini yang belum pulih betul, pelaku usaha di Bali meminta ada perlakuan khusus, yakni agar program restrukturisasi diperpanjang hingga 2025. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Bali, Agus Pandewidura mengatakan, Bali mengalami resesi karena 2 kali mengalami pertumbuhan negatif. Menurutnya, kondisi Bali sangat berbeda dengan kondisi ekonomi nasional. Bali butuh perlakuan khusus karena sangat bergantung dengan pariwisata karena pariwisata belum pulih. Menurutnya, jika restrukturisasi ini tidak diperpanjang, akan sangat berat bagi pengusaha di Bali pada umumnya. Karena ibarat sedang sakit membutuhkan oksigen, tapi tiba-tiba dicabut, maka bisa mati. Apalagi seperti diketahui, pariwisata butuh waktu yang panjang untuk recovery. Saat ini saja ketika Bali telah dibuka, penerbangan internasional, kamar-kamar hotel di Bali baru terisi 10-20% dengan harga diskon. Artinya Bali tidak baik-baik saja. Jika diberlakukan sama dengan nasional, maka dikhawatirkan masyarakat Bali akan semakin terpuruk dan banyak aset yang dilepas. Ia berharap regulator dan pemerintah mengeluarkan POJK khusus untuk Bali. Apalagi kebijakan khusus sudah pernah diberlakukan di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Bali dengan adanya kasus Gunung Agung meletus. Fenomena yang terjadi saat ini dikatakan restrukturisasi memang masih berlangsung, tapi sudah ada kenaikan bunga. Sementara indikator ekonomi Bali belum menunjukkan perbaikan, namun suku bunga berangsur-angsur normal. Masih ada halangan-halangan yang lain yang terjadi, antara lain harga tiket yang mahal dan kedua, perekonomian dunia belum pulih 100%. Ia memproyeksi Bali baru bisa recovery 2025 karena Bank Indonesia pun memproyeksi pemulihan pariwisata paling cepat 2024. Selain itu, pergerakan wisatawan saat ini baru 7 ribuan untuk wisatawan Nusantara dan 3 ribuan untuk wisatawan mancanegara. Sementara sebelum pandemi, Bali kedatangan wisatawan berkisar 30.000 sampai 40.000 per hari. Ekonom dari Universitas Udayana, Profesor Wayan Suartana mengatakan, Bali harus diberi kesempatan bernafas. Restrukturisasi kredit adalah upaya menyehatkan kredit yang lazim dilakukan oleh perbankan. Untuk keadaan normal, restrukturisasi dilakukan dengan mempertimbangkan prospek usaha dan prediksi arus kas masuk debitur. Untuk keadaan luar biasa atau extraordinary, maka penilaian menjadi berbeda. Keadaan luar biasa itu menjadi variabel utama. Bali yang mengandalkan sektor pariwisata dan besar kemungkinan banyak debitur juga bergerak di sektor ini harus diberikan relaksasi dengan periode jendela yang lebih lama. Pihaknya juga berharap tekanan eksternal akibat krisis Rusia dan Ukraina segera berakhir sehingga ekonomi negara yang secara tradisional memasok wisatawan ke Bali mempunyai daya beli yang cukup. Citamaya, Bali Post melaporkan.